Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan dan kesabaran atas kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa menegakkan amanah, yaitu mendirikan majelis ilmu. Sekiranya Allah menurunkan berbagai macam keberkahan dari sisinya untuk kita semua dan seluruh jamaah, juga keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara, marilah kita mencoba mengenali nilai-nilai syukur, betapa Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang bagi setiap hamba-Nya. Sesungguhnya semenjak kita itu tidur pun dalam pertolongan Allah, kita bernapas dalam tidur dengan tenang, itu juga pertolongan Allah. Kita bangun dengan badan yang sehat, juga pertolongan Allah. Kita bisa bangun dari tempat tidur, bisa bekerja dan lain-lain, bisa makan, sarapan dan lain-lain. Itu semuanya karena pertolongan Allah. Betapa kemurahan Allah itu tercurah bagi hamba-Nya. Adakah kita sudah mensyukuri hal itu? Seberapa banyakkah nikmat Allah yang bisa kita syukuri, sehingga kita memiliki satu evaluasi. Seandainya secara matematika, apakah sudah ada perimbangan antara kita itu mensyukuri nikmat Allah dan pemberian Allah itu kepada kita, apakah sudah berimbang? Tidak usah kita itu membalas kebaikan Allah, tapi sudahkah kita itu mensyukuri? Hanya itu yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Rasul-Nya kepada kita sebagai utusan agar mengajarkan kepada kita apa itu iman, apa itu Al-Quran, apa itu ilmu, apa itu maqaman ma'budan, apa itu ma'rifat. Semua itu adalah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya, yang kita sendiri tidak mungkin bisa mensyukuri semua. Namun setidak-tidaknya mulai hari ini, sudahkah pernah kita mensyukuri? Karena pertolongan Allah, hari ini kita bisa bertemu bersama untuk membicarakan nikmat Allah. Sudahkah kita sebelumnya mensyukuri? Maka betapa luasnya. Jadi seandainya Allah itu mempertanyakan di dalam surat saja, Allah itu mempertanyakan 33 pertanyaan tentang nikmat Allah yang telah didustakan oleh hamba-Nya. Maka kita juga harus mensyukuri sedikit demi sedikit, sehingga suatu ketika kita itu tidak digolongkan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang mengingkari tentang nikmatnya. Saudara, hari ini Allah memberikan satu kepercayaan jamaah Jayapura dalam strata nasional sebagai salah satu di antara Dewan Imam untuk urusan penyusunan kitab. Tentunya hal ini juga harus kita syukuri, bahwa
satu-satunya Dewan Imam yang ada di Laduna Ilma yang tidak muridnya imam awal langsung itu adalah satu-satunya cuman saya. Artinya ini adalah satu pemberian Allah yang tentu saja kita syukuri bersama. Mudah-mudahan amanat yang diberikan oleh Laduna Ilma ini kita bisa merepresentasikan yang diinginkan oleh imam awal, yaitu apa? Satu, menyatukan jamaah. Kedua adalah menyelesaikan penyusunan kitab Laduna Ilma yang baru tersusun 2 jilid, masih ada kurang lebih 7 jilid lagi atau 6 atau 7 jilid lagi yang harus kita selesaikan. Maka dari itu tentunya saya tidak bisa kerja sendiri. Saya membutuhkan semua jamaah, baik yang ada di Jayapura, Nabire, Timika, Biak, bahkan di Jakarta. Kami sangat membutuhkan. Maka dari itu tentunya berkah daripada doa kita bersama, kita diberikan kepercayaan untuk andil dalam penyusunan kita dan menjadi Dewan Imam dalam penyusunan kitab Laduna Ilma. Mudah-mudahan nanti membawa keberhasilan sebagaimana yang diinginkan oleh Guru Besar Imam Awal Bapak Syamsuddin Sari sebagai pendiri Laduna Ilma Indonesia. Itu adalah hal yang perlu disyukuri. Satu hal yang lain, betapa nikmat Allah itu yang harus kita syukuri, yang jarang lewat. Dan terkadang kita itu lupa untuk mensyukuri. Begitu kita bangun pagi karena badan sehat, langsung lompat saja. Tidak harus seperti itu seharusnya. Setidak-tidaknya kita harus berdoa. Kita mendoakan diri kita dan keluarga kita dalam satu hari ini. Setidak-tidaknya bisa 10 detik. Berapa sih lamanya waktu 10 detik kita sejenak duduk sebelum kita menggerakkan kaki kita melangkah dari tempat tidur ke tempat tidur. Ya Allah, berikanlah buat kami sekeluarga dan keturunan kita ini kesehatan, keselamatan, panjang umur, rezeki, iman, barokah, hidayah, inayah, rahmat. Setidak-tidaknya 10 itu sudah cukup. Sehingga nanti kalau ada waktu longgar kita akan berdoa lebih banyak dan bisa mensyukuri nikmat Allah yang lebih banyak lagi. Hal-hal yang kecil itu sesungguhnya adalah yang menjadikan betapa Allah itu selalu menjadikan hambanya itu sebagai pandangan. Siapakah orang yang selalu dalam pandangan Allah itu? Apakah dia yang karirnya dunia cemerlang, atau yang banyak mengingat Allah, atau yang banyak bersujud kepada Allah, atau banyak bersyukur kepada Allah? Sesungguhnya bersyukur itu wujudnya adalah kita mengingat Allah, wujudnya bersyukur juga kita menyadari bahwa kehidupan ini pemberian Allah dan lain-lain dan lain-lain. Maka dari itu, marilah kita sejenak dalam setiap waktunya. Kok waktu siang kita istirahat sejenak, kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah yang harus kita jadikan skala prioritas adalah kita menyadari bahwa Allah itu telah menjadikan hambanya ini dalam pandangan matanya. Kalau kita bisa boleh dalam membayangkan ini, Allah dalam pandangan matanya itu
permainan gitu, yang ada di dalam air. Ikan itu saling berkeliaran, ikan itu saling bersolek bersama temannya gitu. Nah, lalu yang memandang itu rasanya menjadi indah, perasaannya menjadi indah. Kita bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan kita dijadikan pandangan oleh Allah itu, betapa meruginya kalau mana kita itu dibukakan oleh Allah dalam satu pemahaman. Kok dalam satu hari ini saya cuma bekerja keras saja gitu. Lalu apakah Allah marah? Tidak. Allah itu cuma bersenyum gitu. Tentunya Allah itu tidak akan menurunkan kemarahannya kepada hambanya, kecuali orang-orang yang betul-betul menganiaya diri itu, mengingkari apa yang telah difardukan oleh Allah, apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Allah itu memberikan perintah kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk datang ke tengah padang pasir. Disuruh apa? Ternyata 3 hari sebelumnya ada penduduk negeri Mesir itu yang sangat menganiaya dirinya. Dia sangat membuat kerusakan sehingga masyarakat dan penduduk Mesir itu meminta tolong sama Nabiullah Musa alaihissalam untuk mengusir dia dari dalam kota itu, karena dia saking banyaknya membuat kerusuhan di dalam satu kota itu. Lalu diusirlah orang yang menganiaya dirinya sendiri itu, banyak menganiaya orang banyak dan bisa membuat kerusakan yang lain dan membuat kerusakan akhlaknya banyak generasi muda. Lalu diusir, dia pergi meninggalkan kota Mesir dan dia disuruh melewati padang pasir. Lalu Allah memerintahkan, memanggil setelah 3 hari kemudian, bahwa sesungguhnya wahai Musa, sesungguhnya di tengah padang pasir itu ada hambaku yang telah menghadap aku, yang telah meninggal. Maka kebumikanlah jasadnya dengan baik, karena sesungguhnya dia adalah hambaku. Maka pada saat itu Nabi Musa berkokoh-kokoh untuk mendatangi apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dasar Nabi Musa itu diberikan oleh Allah itu kelebihan yang namanya apa? Yang diberikan Nabi Musa itu apa tadi? Kalamullah. Ya. Jadi Nabi Musa itu diberikan oleh Allah itu kalamullah, bisa mendengar, bercakap dengan Allah dengan jelas, baik menerima perintah maupun larangan. Nah, setelah dijalankan perintah Allah itu, apa yang terjadi? Ternyata yang dijumpai di tengah padang pasir yang meninggal itu adalah orang yang telah diusir 3 hari yang lalu itu. Nah, lalu Nabiullah Musa alaihissalam itu bertanya sama Allah, ya Allah, apa benar ini orangnya kekasihmu itu? Ya benar. Bagaimana mungkin sedangkan ini kemarin membuat kerusakan di dalam kota Mesir, sehingga kami usir dari kota Mesir, sehingga
dia meninggal di tengah padang pasir. Lalu bagaimana engkau mengatakan bahwa ini adalah kekasihmu? Sesungguhnya dia telah aku ampuni semua kesalahan. Ternyata apa? Ada sebuah keadaan di mana Allah itu senang kala mana dimintai ampunan. Kala mana orang yang sudah rusak itu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah sukai. Bagaimana mungkin bisa begitu? Nah, maka kita jangan pernah kita itu berputus asa tentang nikmat Allah, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu lebih besar, ampunan Allah itu lebih besar dibandingkan dengan kesalahan hamba. Nah, dari situlah sesungguhnya kita cari nikmat-nikmat Allah itu yang memiliki nilai-nilai yang tinggi yang akan kita cari sebagai bentuk perjuangan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang kita cari adalah orang yang benar-benar mengaku, benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya dia telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal selama ini. Kemarin saya menyampaikan di dalam jamaah yang orang tuanya baru meninggal, gitu, bahwa salah satu di antara ciri-ciri, gitu, salah satu di antara ciri-ciri orang yang memiliki kesalahan yang besar itu adalah memiliki, kalau sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan pintunya, itu adalah memiliki kesabaran yang luar biasa. Jadi termasuk orang yang salah itu memiliki kesabaran dalam melakukan kesalahan. Jadi, jangan lupa, orang yang zalim itu juga memiliki kesabaran dalam berbuat zalim. Orang yang khianat itu juga memiliki kesabaran dalam berkhianat. Artinya dia melakukan sesuatu itu berulang-ulang dan berulang-ulang. Kalau perhitungan kita, perhitungan syariat, orang yang melakukan sebuah kesalahan yang sama, maka 2 kali melakukan kesalahan yang sama itu tidak layak untuk ditolong yang ketiga kalinya, gitu. Tapi dalam hukum Allah tidak seperti itu. Saya pernah menjawab sebuah pertanyaan. Imam, saya ingin bertanya, mungkinkah Allah itu mengampuni kesalahan-kesalahan saya yang dari dulu sampai sekarang bertumpuk-tumpuk? Yang saya tahu, yang saya lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Dengan sengaja saya melakukan kesalahan itu. Lalu saya bilang, adakah engkau menyadari bahwa semua itu engkau merasa bersalah? Ada. Adakah engkau keinginan untuk bertobat dari kesalahan itu? Ada. Siapkah engkau bertobat pada saat ini? Engkau bertobat untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan itu? Sangat ingin. Lalu apa kesulitanmu selama ini? Sepertinya saya butuh orang yang menjamin saya di samping saya. Loh, bagaimana mungkin? Saya adalah orang yang punya dosa. Saya banyak berdosa. Tidak mungkin saya itu bisa menjamin dosanya orang lain. Saya bilang, bukan itu maksud saya. Saya ingin menjamin, jaminan saya itu adalah menyaksikan mulai saat ini saya tidak melakukan itu. Baik, kalau itu saya setuju. Nah, maka jabat tangan. Mulai saat ini saya tidak akan melakukan sebuah kedoliman sebagaimana yang pernah saya lakukan, gitu. Maka saya persaksikan permohonanmu di hadapan Allah. Kalau mana engkau mengingkari, maka urusanmu akan saya serahkan langsung Allah untuk mengadabnya. Sampai sekarang dia itu tidak pernah menjumpai saya. Setelah itu terus, bukan sampai sekarang,
mungkin ada sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Begitu ketemu, apa yang terjadi? Ternyata dia itu sudah menjadi seorang kiai yang sudah terkenal gitu. Begitu ketemu saya di Jawa, langsung dia bilang apa? Dia peluk saya, dia ini. Sesungguhnya permohonan jaminan saya itu adalah saya hanya meminta sampean itu menyaksikan dan Allah itu menutupi aib saya. Dia bilang begitu sama saya. Masya Allah, saya sendiri tidak menyadari, tapi dia menginginkan itu. Yang ada di hatinya, ternyata dia orang cerdas. Ternyata dia orang cerdas. Dia hanya menginginkan bahwa Allah itu tidak membuka aibnya dengan meminta persaksian dari saya itu. Masya Allah, dia menjadi seorang kiai yang terkenal, muridnya banyak. Saya mungkin sekitar 4-5 jam di tempatnya itu diceritain yang enak-enak saja. Diceritain yang enak-enak, muridnya banyak, santrinya banyak, yang ngajar banyak, alhamdulillah. Nah, inilah sesungguhnya, saudara, kenapa ada kesan di Jayapura itu orang-orang yang memiliki ketekunan di dalam menjalankan menuntut ilmu itu dengan sepenuh daya, itu adalah orang-orang yang memiliki latar belakang yang tidak baik semuanya. Tentunya ada yang memiliki sejak dasar memiliki latar belakang baik, tapi sesungguhnya kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki latar belakang kurang baik. Meskipun demikian, saya selalu menyampaikan bahwa sesungguhnya ampunan Allah itu lebih besar daripada kesalahan hambanya. Sehingga kesuksesan itu adalah ada di tangan Allah. Allah itu membimbing nurnya kepada siapa yang dikehendaki. Sehingga yang tadinya itu rusak sekalipun, lalu Allah perbaiki dan Allah tutupi. Ada beberapa hal, saudara, yang Allah itu akan menutupi aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, kebodohan-kebodohan kita dengan catatan satu, kita itu gemar untuk menutupi kesalahan-kesalahan orang lain sebelumnya. Barang siapa yang menutupi kesalahan orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya. Barang siapa yang menjalin tali silaturahim kepada saudaranya yang sesama mukmin, maka Allah akan menjalin silaturahim kepadanya. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim kepada saudaranya yang mukmin, maka Allah pun akan memutuskan tali silaturahim kepadanya, kecuali dengan pintu pertobatan. Nah, maka dari itu sekarang, apapun kesalahan saudara-saudara kita, mari kita maafkan, bahwa segala sesuatu itu adalah ada ujian-ujian dari Allah yang kita memang harus menjalani. Tidak semuanya yang di hadapan kita itu yang enak-enak. Yang kita inginkan semuanya enak-enak. Kita kerja gampang, dapat duit gampang, nggak susah-susah. Setiap ikhtiar sukses, berhasil, nggak ada yang kena tipu dan lain-lain dan lain-lain. Tidak. Suatu ketika para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya?" Rasulullah menjawab adalah, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Terus siapa lagi setelah itu? Orang-orang yang bersamanya. Terus siapa lagi setelah itu? Orang-orang yang mengikuti jalannya. Artinya, pada saat ini kita semua ini adalah sedang mengejar target, bahwa tidak mungkin kita itu akan mengejar kedudukan sebagai nabi, tapi kita itu bisa mengejar kedudukan sebagai wasitnya, penerusnya. Apa itu wasitnya dan penerusnya itu? Sesungguhnya para ulama itu adalah penerus para nabi. Maka dari itu,
berjiwalah, berjuang dengan keras. Suatu ketika ada ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari ini akan bermanfaat bagi orang lain. Tujuannya Nabi diturunkan di muka bumi itu adalah satu, untuk menyampaikan kabar gembira. Kedua, untuk memberi peringatan kepada umat manusia semua. Nah, kenapa kitab itu diturunkan? Karena sesungguhnya dengan kitab itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu bisa mengajar kepada manusia. Selain daripada itu bisa mengajar kepada manusia. Nah, manusia yang bagaimana yang bisa diajar? Maka siapapun yang belajar Al-Quran di waktu kecil, maka Al-Quran itu akan bercampur kepada darahnya, dagingnya, tulangnya, kulitnya, bahkan sampai di sumsumnya. Al-Quran itu akan bercampur. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah tua sebagaimana kita? Maka Rasul pun menyampaikan bahwa barang siapa belajar Al-Quran di masa tua, maka dia akan menghapus dosanya sampai tidak tertinggal sedikit pun di dalam tubuhnya. Artinya, gitu, masa yang masih ada ini kita anggap kita ini masih muda. Kita masih layak untuk belajar, kita masih layak untuk mengajar, kita masih layak untuk membimbing orang lain. Walaupun saat ini kita mengajak kepada manusia, manusia belum bisa menerima saat ini. Suatu ketika orang itu akan mengingat. Suatu ketika orang itu akan mengingat omongan-omongan kita, sehingga pada saat dia mentok dalam satu kesulitan, maka orang itu akan dibukakan oleh Allah. Artinya kita juga sudah menjadi penerusnya para nabi untuk menyampaikan kebaikan. Menyampaikan sekarang tidak harus sekarang jadi. Ingat, pada saat Rasulullah SAW itu menyampaikan kebaikan, sampai Rasulullah itu mengambil langkah jalan panjang. Suatu ketika Rasulullah itu sedang berdakwah bersama dengan sahabat, lalu dilempari oleh masyarakat kafir Mekah, gitu. Bukan dilempari dengan cuman sekedar dengan batu tanah, sampai kotoran sapi, kotoran kuda, kotoran unta itu dipakai untuk melempari, sampai malaikat Jibril alaihissalam itu marah. Seandainya Rasulullah itu mengizinkan, maka penduduk Mekah pada saat itu akan dihancurkan oleh malaikatullah Jibril alaihissalam. Lalu apa jawaban Rasulullah? Jangan Jibril. Mungkin sekarang orang tuanya belum beriman, siapa tahu nanti anak cucunya beriman. Nah, inilah sesungguhnya. Jadi jangan kita berharap untuk mengajak kebaikan saat ini, langsung saat ini itu sukses. Sekelas Nabi saja seperti itu. Gitu. Sekelas Nabi saja seperti itu, harus menggunakan jangka panjang. Nah, apalagi kita yang kita ini hanya penerusnya. Tentu seandainya duplikat dengan yang aslinya pasti beda. Gitu. Dari bahannya juga berbeda, dari hasil daripada menggunakan kuncinya itu juga beda. Nah, maka dari itu mari semua gitu, kita mengajak betapa nikmat Allah itu luas gitu. Coba kalau kita sejenak saja duduk, ya Allah, setelah aku mati nanti bagaimana nasib anak-anakku? Apakah benar anak-anakku ini nanti masih beribadah kepada Engkau? Pernah gak kita berpikir seperti itu? Artinya apa? Kita butuh berjuang untuk mempertanggungjawabkan amanat-amanat yang ada di sekeliling kita itu untuk berhasil. Termasuk anak kita, keturunan kita. Betapa banyak para nabi yang berhasil menyelamatkan anak-anaknya. Betapa banyak para nabi tidak berhasil
menyelamatkan istri-istrinya. Betapa banyak. Apalagi kita. Nah, mari dengan majelis ini kita akan menggali sedikit demi sedikit. Saya yakin soal keilmuan kita semua sudah ngotok membaca, tapi saya ingin mencari gitu, hal-hal yang terselip itu untuk dibuka, untuk disadari bahwa banyak sesuatu yang terbungkus itu belum kita syukuri, belum kita sadari, belum kita ketahui. Maka dari itu saya mengajak, jadikanlah apa yang saya ceritakan mulai dari peristiwa Nabiullah Musa, orang yang dikasih itu dan lain-lain itu adalah sebuah terobosan baru. Asal ada kemauan, semua itu mungkin buat Allah. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Nah, yang belum membuat satu transaksi itu sebagaimana suksesnya kalau kita itu ke ATM, begitu kita tik seret langsung keluar sebagaimana yang kita butuhkan, asalkan saldo kita itu ada. Apakah dengan Allah tidak bisa seperti itu nantinya? Bisa. Tapi harus ada yang dipenuhi terlebih dahulu. Di antaranya Allah itu menginginkan, penuhilah semua yang aku perintahkan, baru akan aku penuhi apa yang kau inginkan. Artinya, seberapa kemampuan kita untuk memenuhi keinginan-keinginan Allah di dalam kehidupan ini, di dalam pengabdian kita kepada Allah. Kita butuh satu pengabdian. Kita sadari atau tidak kita sadari, di mana pada saat kita itu sedang berjuang yang bukan untuk dirinya sendiri, untuk kemaslahatan orang banyak, pada saat itu adalah kita sedang melakukan satu pengabdian kepada Allah. Kala mana niat yang ada di dalam diri kita itu adalah dengan niatan karena makhluk Allah. Bagaimana mungkin? Contoh, sepotong duri di tengah jalan, lalu dengan sengaja kita ambil, kita sisihkan agar tidak kena kakinya orang, nanti akan menyakiti makhluknya Allah. Maka dengan mengambil itu, bisa jadi yang kecil itu bisa menjadikan jalan kita menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah itu sudah mengampuni, jalannya kemana? Pasti ke surga. Nah, disinilah sesungguhnya meletakkan sebuah niat dengan ketulusan. Sebutir kerikil di tengah jalan pun bisa menjadikan kecintaan Allah itu kepada kita, karena kita memandang ini nanti akan mencelakai makhluknya Allah. Serusak-rusak akhlak kita adalah kita itu masih baik dibandingkan orang-orang terdahulu yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mana kita memberikan satu fatwa, memberikan kita bimbingan kepada anak-anak kita yang perempuan. Pas anak-anak saya ini banyak perempuan, jadi saya itu banyak ngomel gitu. Tapi saya berpegang teguh bahwa senantiasa saya sandarkan pertolongan anak-anak saya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia dalam kebebasan. Tapi kebebasan itu tetap saya kontrol, tetap saya awasi. Artinya bebas itu yang tidak bebas, yang tanpa aturan, tidak. Kita berikan kebebasan. Artinya sekolah, di sekolahan umum itu juga kebebasan gitu.
dia hanya menggunakan pakaian seadanya, itu juga sebuah kebebasan. Tapi tidaklah kita membiarkan anak kita keluar dari rumah, tempat perbelanjaan atau apa yang tanpa jilbab dan lain-lain. Pasti kita akan berikan aturan itu. Sesungguhnya adalah hal itu akan menjadikan pertolongan Allah untuk menjaga anak itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Keuntungan orang anak-anak kita, perempuan, istri-istri kita menggunakan jilbab di waktu keluar rumah gitu, itu sesungguhnya adalah Allah akan menjaga. Allah akan menjaga anak-anak kita, istri kita, dan dengan itu kita bisa memberikan satu sosialisasi dengan anak-anak kita dengan indah, dengan baik gitu. Bahwa sesungguhnya itu adalah telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menggunakan jilbab gitu, agar kelihatan. Allah janjikan dua, engkau akan mudah dikenali dan engkau akan terpelihara. Nah, hal-hal seperti ini yang ada di lingkungan kita ini adalah yang tidak kalah pentingnya dengan kiprah kita di luar, karena kesuksesan itu pasti akan merefleksi adanya sebuah ketenangan, ketentraman, kedamaian yang ada di dalam keluarga kita. Setiap hari di rumah kita teriak-teriak, bertengkar, berkelahi satu dengan yang lain. Apakah seperti itu ada ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam keluarga kita? Pasti itu ada ketenangan, ketentraman, tapi kadarnya sangat rendah. Kita ajak semua keluarga, kita ajak semua untuk saling sayang menyayangi, untuk saling satu kasih mengasihi, untuk saling tolong menolong, bantu membantu. Siapa yang butuh dibantu, kita bantu bersama-sama. Siapa yang kekurangan, kita juga akan dukung bersama-sama. Maka ajarkan yang demikian kepada anak keturunan kita, istri-istri kita, agar mengasihi, menyayangi. Jangan dibiarkan keluarga kita dikasihi dan disayangi oleh orang lain gitu. Karena itu akan menjadi masalah. Bila bisa, berikan kesempatan anak dan istri kita itu untuk sebagai penolong bagi orang lain, atau anaknya orang-orang lain. Saudara, betapa keras di zaman modern ini dalam mana kita akan memikirkan. Maka hendaknya kita itu tetap berpegang teguh dengan aturan Allah. Jangan ada khawatir bahwa nanti di mana negara mau krisis. Kemarin itu ada yang tanya siapa itu. Sesungguhnya insya Allah Indonesia itu sudah diturunkan oleh Allah sebuah kabar melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa suatu ketika akan muncul negara yang kuat agamanya, muncul dari sebelah timur. Nah ini insya Allah yang dimaksud itu adalah Indonesia. Kok bisa begitu Pak? Ya, mari kita berpikir. Orang-orang Arab berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia. Orang-orang Timur Tengah berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia. Sampai orang Cina berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia. Hanya butuh sikap sebuah pemimpin saja, bahwa sesungguhnya Indonesia itu adalah sebuah anggaplah surga yang saat ini masih tertimbun. Jadi seandainya kita itu mau gali-gali tanah, di situ pun Allah akan membukakan rezeki. Dengan contoh di Jayapura ini,
Seandainya kita mau korek-korek kali itu aja, itu ada yang dapat emas, ada yang dapat apa, kan itu sudah terbukti. Nah, begitu juga di Jawa. Sesungguhnya Allah itu akan memunculkan rezeki itu dari segala penjuru. Bila mana di antara penduduk sebuah negeri itu senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan nikmat dari segala arah. Setelah itu akan diturunkan pemimpin-pemimpin yang khianat. Setelah itu akan dimunculkan lagi gelombang gitu, bahwa datang lagi pemimpin-pemimpin yang adil. Dan itu selalu bergantian nanti, selalu bergantian. Insya Allah tidak lama lagi Indonesia ini, anak cucu kita akan mengalami satu peradaban yang serba modern. Ke depan itu peradaban akan serba modern. Nah, untuk itu mari kita berikan anak-anak kita itu sosialisasi agar tidak gampang hanyut, agar tidak gampang silau dengan nikmat-nikmatnya dunia. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sebuah persinggahan sejenak. Setelah itu kita akan menjalani perjalanan yang sesungguhnya, yang amat panjang. Tapi di dalam perjalanan yang sejenak ini adalah menentukan apa dan bagaimana jalan kita setelah kematian nanti. Allah itu berkuasa untuk mengambil kita itu kapan saja, tidak harus nunggu tua. Kadang-kadang yang masih bayi pun sudah diambil, kadang-kadang masih muda juga sudah diambil. Dan kalau saya berpikir bahwa sebagian dari konco-konco saya itu sudah banyak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kapan saja Allah itu mengendaki itu silahkan, monggo. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengizinkan Israel itu untuk menjabut nyawa kita sebelum rezeki kita itu habis. Selama jatah rezeki kita itu masih ada, maka kita tidak akan didatangi oleh malaikatullah Israel alaihissalam. Jadi kita berpacu. Ya, kalau kita diberikan umur panjang, kalau tidak, maka kita tidak akan pernah melakukan sesuatu apapun. Nah, maka dari itu, apa yang kita lakukan selama ini, perjuangan kita selama ini sudah luar biasa. Semua jamaah sudah bergandengan tangan untuk membuat sebuah karya yang besar. Itu adalah semuanya, karena sebaik-baik manusia itu adalah yang memiliki manfaat bagi orang lain. Tidak usah memandang orang lain itu muslim atau non muslim. Kalau bisa, berikanlah sebuah percontohan, berikanlah sebuah satu peristiwa yang membuat orang lain itu, orang yang punya keyakinan lain itu mencermati, oh, seperti ini peradaban Islam, seperti ini orang Islam. Jadi kita berjuang tidak harus dengan orang Islam saja. Non muslim pun kita diwajibkan untuk berhubungan baik. Tentu ada batasan-batasan yang harus kita pegang, dan semua itu Allah sudah atur. Siapa tahu sekolahan kita seumpama Menara Ilmu kok banyak mendidik anak-anak non muslim, oh nggak apa-apa. Apa yang akan tahu keturunan mereka nanti? Jangan sampai anak cucu mereka nanti jadi muslim.
Bahkan sampai pada saat dia sekolah di situ, gurunya adalah mayoritas muslim, lalu dia pernah mencontohkan sebuah aturan-aturan yang berdasarkan Islami. Seumpama mau mengerjakan sesuatu, dia mengerjakan dengan bacaan bismillah atau segala sesuatu, ketemu orang tua, aturan kepada orang tua itu sopan santun dan lain-lain itu diajarkan di situ, pasti dia akan menyentuh. Pada saat saya datang di Nabire kemarin itu ada sebuah cerita bagaimana mungkin ada anak TK memberikan satu apa ya, seolah-olah itu mengajar kepada orang tuanya. Orang tuanya ingin mengambil apa, biawas kalau misalnya dia jambu. Itu dia menyampaikan, katanya dia menyampaikan, kita tidak boleh mengambil jambu ini dan lain-lain dan lain-lain. Ternyata hal yang kecil, anak TK itu sudah bisa mendakwai orang tuanya dengan hukum-hukum Islam. Suatu ketika anak itu pasti memiliki loyalitas dengan orang Islam, memiliki satu kedekatan, gitu. Memiliki satu kedekatan. Jadi dia bisa membangun satu komunikasi baik, dia tidak merasa beda, gitu. Nah, kita juga seperti itu. Jangan membuat sekat, jangan membuat perbedaan terlalu dalam dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman atau belum seiman. Kita wajib untuk memberikan percontohan yang baik. Oh, ternyata Islam itu seperti ini. Tunjukkan bahwa kita itu telah belajar akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu kayak apa. Insya Allah kita akan dibentengi oleh mereka karena kita berbuat baik dengan mereka. Kalau kita tidak suka dengan mereka, pasti kita juga tidak akan dibela oleh mereka. Suatu ketika Rasul ini membuat satu aturan. Pulang dari perang, pulang dari perang itu Rasul ini memberikan bagian dari ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang, ya? Jadi ghanimah itu orang-orang yang baru masuk Islam itu diberikan banyak-banyak, sedangkan orang-orang yang kaum Ansor itu nyaris tidak diberi. Lalu apa kata mereka? Sebuah pertanyaan, ya Rasulullah, kenapa engkau berikan banyak-banyak orang yang baru masuk Islam, sedangkan kami yang mengikuti engkau perang berapa berulang kali engkau berikan sedikit, gitu. Bahkan kali ini engkau tidak memberikan kepada kami, gitu. Sesungguhnya mereka itu butuh disenangkan. Artinya buatlah senang hati mereka, gitu. Sedangkan lalu apa keuntungan kita? Keuntungan kita adalah katanya Rasul kepada kaum Ansor itu, engkau telah memiliki aku. Hanya dengan kalimat itu para Ansor itu lebih bersyukur. Ternyata dulu para muhajirin itu datang tidak bawa apa-apa, bahkan rumahnya diberikan, gitu. Kalau perlu yang memiliki harta banyak itu hartanya diberikan, gitu. Jadi seperti itu akhlak-akhlak para Ansor itu pada zaman hijrahnya Rasulullah itu. Perang-perang pertama juga seperti itu. Jadi mereka itu merasa lebih beruntung bersama memiliki Rasulullah. Nah, perbedaannya dengan kita saat ini apa? Tidak ada bedanya. Kita juga memiliki Rasulullah. Rasulullah juga ada bersama dengan kita selama ini. Maka
keberadaan Rasulullah bersama dengan kita saat ini adalah sebuah keberuntungan yang tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan kedudukan, tidak bisa diukur dengan kemewahan, tidak bisa diukur dengan segala macam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Apa gitu sejatinya kebersamaan Rasulullah itu setiap saat? Coba, bila kita mengalami satu pertimbangan, satu masalah, kalau saya mengalami begini, kira-kira menurut Rasul itu apa? Yang kita bisa ngaji, jalannya Allah memerintahkan Malaikatullah Jibril untuk menurun Al-Quran ke dalam dadanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Setelah itu Al-Quran kita baca, apakah kita tidak bersama hakikatnya? Setiap kita membaca Al-Quran, hakikatnya adalah kita menggunakan pintunya dia, kita menggunakan Rasulullah, kita bersama Rasulullah. Seperti materi yang kemarin kita bahas, yang kita sendiri saja secara jiwa kita, jasad kita, jiwa kita, semua itu tercipta dari apa yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberuntungan itu yang lebih utama kalau dibandingkan dengan yang lain. Adapun hubungannya dengan kita berbuat baik dengan orang lain, kita merasa bangga dengan mengaplikasikan, gitu, mengimplementasikan segala aturan-aturan yang pernah diturunkan oleh Allah melalui percontohan-percontohan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di hadapan mereka. Maka inilah sesungguhnya, gitu, sebuah nikmat yang besar, gitu, yang harus kita syukuri dan kita sadari. Sudahkah kita menyadari hal itu, bahwa setiap ada bacaan yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam ingatan kita, itu adalah perwujudan dari kebersamaan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau contoh lagi, berapa ayat yang diawali oleh Al-Quran dengan bacaan kul, katakan, itu adalah pertanggungjawaban Nabi. Yang itu, ayat itu adalah untuk Nabi. Tapi secara nyatanya kita mengatakan itu, lalu apa perwujudannya? Perwujudannya adalah kita melakukan itu, mengucapkan kul itu juga mengatasnamakan Nabi. Jadi hakikatnya kita ini adalah kebersamaan kepada Nabi, itu yang memiliki keberuntungan. Baik, saya akan carikan lagi contoh lagi, bahwa dengan kebersamaan Nabi itu adalah sebuah keberuntungan yang harus kita syukuri. Gitu. Ada sebuah percontohan. Kalau orang Jawa itu, saya sebetulnya jarang saya menggunakan perumpamaan Jawa, gitu. Tapi nggak apa-apa untuk percontohan. Suatu ketika saya pernah menonton itu sebuah cerita pewayangan yang judulnya itu Mahabharata. Suatu ketika, gitu, Arjuna dan siapa ini yang Duryodhana itu datang ke Krishna, gitu. Datang ke Krishna, yang satu menginginkan pasukannya, yang satu menginginkan orangnya, Krishnanya, gitu. Jadi Arjuna ini datang menginginkan Krishna, walaupun tanpa senjata dan pasukannya diserahkan oleh Krishna untuk siapa? Untuk Duryodhana, Kurawa. Sedangkan Pandawa hanya membutuhkan satu orang Krishna, orangnya. Artinya apa? Di dalam peperangan Bharatayuddha itu pada akhirnya akan dimenangkan, walaupun nyatanya Sri Krishna itu hanya sebagai saiznya Arjuna. Tapi dia yang mengatur semua, dia tanpa menggunakan senjatanya,
Bahkan dia meletakkan berjanji untuk tidak menggunakan senjatanya. Nah, ini sebuah, kalau orang Jawa selalu identik dengan itu. Nah, mari kita tarik. Saat ini juga seperti itu, sama. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca itu adalah menunjukkan kita harus menyadari ini berkat daripada kebersamaan Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita tahu begitu, bersyukur nggak kita? Apakah kita pernah menyadari hal itu? Bahwa setiap saya membaca, nah begitu juga, gitu. Pada saat sholat, tahiyat, gitu. Pada saat tahiyat itu kita juga seolah-olah beraudensi, bertanya, memohon dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga mengatasnamakan Nabi. Jadi pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi itu adalah diperuntukkan kepada kita semua. Yang kita harus sadari hal itu. Tidak jarang kita membaca Al-Quran, itu adalah kita mewakili Nabi. Jadi kita harus tahu itu. Lalu berarti siapa yang paling diuntungkan? Seluruh makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini, yang memiliki kedudukan tertinggi adalah sesungguhnya orang-orang yang dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Allah itu membuat jalan cerita, betapa Allah itu membuat sebuah skenario, betapa Allah itu memberikan dukungan-dukungan penunjang, seperti malaikat pembagi rezeki, seperti malaikat yang menjaga kita setiap hari kemana-mana. Betapa banyak yang diperintahkan oleh Allah ke sekeliling kita ini, yang tanpa kita sadari, tanpa pernah kita syukuri. Setiap kita berangkat, seumpama kita sedang bermajelis ini, sungguh Allah perintahkan malaikat untuk menaungi kita. Pernahkah kita bersyukur tentang itu? Betapa nikmat Allah itu luas. Nah, kalau yang demikian, pastilah kita bercerita agama ini kurang menarik di zaman modern ini. Yang memiliki daya tarik di zaman modern ini adalah sebuah komunikasi, gitu. Sebuah tren, gitu, yang ada di medsos itu, gitu. Itu yang paling banyak digemari. Jangan lupa bahwa itu adalah kita sadari atau kita tidak sadari bahwa medsos itu akan mengantar kepada kita bermegah-megah dan kita berdendang ria, gitu. Artinya kita tidak menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah itu dengan baik. Jadi kita dalam kelengahan, dilengahkan oleh modernisasi. Jadi hati-hati. Hati-hati. Apa yang telah difardukan oleh Allah itu kita tinggalkan, tapi yang dilarang oleh Allah kita lakukan. Jangan begitu, kata Allah. Bermegah-megah itu akan membuat kamu tergelincir. Jangan begitu, gitu. Allah selalu mengingatkan dengan bahasa yang lemah lembut. Jangan begitu. Mari kita cermati betapa Allah itu berkasih sayang dengan kita itu meliputi segala aspek kehidupan yang memang kita sendiri yang pula menyadari betapa luasnya pemberiannya, gitu. Di dalam sholat, dalam tidur, dalam ngaji, di dalam hidup, di dalam apa, tidak terlepas kita ini adalah menggunakan jasanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa ya dalam pelajaran ini yang bisa kita syukuri? Yang bisa kita syukuri adalah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita itu dilahirkan di masa-masa terdahulu,
gitu. Maka apa yang kita peroleh? Kita tetap bisa masuk surga, kita tetap bisa masuk neraka, tapi kedudukan kita di dalam pengenalan kepada Allah dan tujuan penciptaan manusia ini adalah sebagai percontohan gitu. Jadi bukan pemain inti. Umatnya Nabi Muhammad inilah sesungguhnya pemain inti gitu. Sehingga di dalam Al-Quran, apakah engkau tidak pernah berjalan di muka bumi sehingga bekas-bekas kejadian orang-orang terdahulu tidak engkau jadikan sebuah pelajaran? Sungguh tidak ada yang bisa menjadikan semua itu pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maka artinya mereka yang ditakdirkan dulu ini digunakan sebagai hukum oleh Allah, percontohan bahwa orang yang salah terdahulu itu dibuat oleh Allah begini, orang yang benar dibuat oleh Allah begini. Ini semua adalah tidaklah aku cantumkan di dalam Al-Quran ini sebuah cerita-cerita orang-orang terdahulu, melainkan untuk pelajaran bagi orang-orang yang akan datang kemudian. Artinya gitu, kitalah sesungguhnya pelaku setelah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertekad apapun yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Yang kita tidak mampu, berusaha dulu. Jangan kita bilang saya nggak mampu. Saya mau bertanya, menara ilmu tiba-tiba bisa membuat sekolah PAUD, tiba-tiba bisa membuat sekolah TK kecil, terus TK besar, terus SD Islam gitu. Kira-kira gitu. Apakah sebelumnya itu kita sudah memiliki kemampuan? Tidak, tapi memiliki kesanggupan. Sesungguhnya kesanggupan itu lebih mulia kedudukannya gitu, daripada kemampuan. Karena berapa banyak orang yang diberi oleh Allah kemampuan tapi tidak sanggup untuk menjalankan. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Coba kita bayangkan, seandainya 10 saja murid SD yang setiap hari membaca Al-Quran, masa tidak ada biar satu itu nanti diantara segitu banyaknya sudah 3 kelas itu nanti yang akan mengajar juga pasti ada. Jangan-jangan diantara mereka nanti sama-sama diajarkan tasawuf oleh orang tuanya, maka lebih gila lagi yang akan kita peroleh, lebih banyak lagi yang akan kita peroleh. Maka kesanggupan itu adalah tonggak daripada setiap perjuangan. Sanggup, yang penting sanggup dulu. Sanggup. Bocah Surabaya, Jawa Timur, sampai boneke. Kok bisa? Semua itu apa yang telah disangkakan oleh hambanya kepada Tuhannya, maka kuasanya itu segera mengikuti. Kuasanya Allah itu akan mengikuti apa yang telah disangkakan hambanya. Jadi bukan tidak mungkin kita nanti akan memiliki sebuah ATM. Kasarannya kok dalam bahasa perbankannya itu adalah punya rekening. Rekening itu akan senantiasa mengalir gitu. Setiap murid itu yang pernah belajar itu, yang diajarkan itu diamalkan, dan dia diamalkan kepada orang lain, dan orang lain itu yang menerima keturunannya itu mengamalkan lagi dan mengamalkan lagi, mengamalkan lagi sampai hari kiamat. Itu adalah ibarat rekening kita. Nah sekarang coba kita mau bayangkan berapa banyak. Karena sanggup, kesanggupan berjuang lalu bersandar kepada Allah, akhirnya mampu. Akhirnya Allah berikan kemampuan. Orang yang punya tapi tidak memiliki kesanggupan gitu,
berapa keturunan dia akan mengambil manfaat dari hartanya itu. Orang yang mampu tapi tidak mau, tidak memiliki kesanggupan. Rata-rata hartanya adalah hanya dinikmati sebatas anaknya itu mendoakan orang tuanya, cucunya belum tentu. Ada sebuah riwayat orang yang mati suri kembali ke dunia, dipesen gitu, tolong nanti kalau kamu kembali, kamu sampaikan sama keluarga saya, suruh kirim saya hadiah Al-Fatihah. Anaknya lupa mengirim hadiah Al-Fatihah kepada orang tuanya. Ya, ini macam ini Imam Arifin gitu. Hari ini bisa jadi ingat. Apakah selamanya dia ingat? Belum tentu. Tapi karena dia orang alim, pasti setiap berdoa akan ada. Apa doanya? Rabbi firli dan seterusnya itu pasti. Nah, tapi kalau orang yang disibukkan oleh nikmat-nikmat dunia, aku tak rapat sih, bisnis ada nasi, maka silakan aja, tidak dilarang kita itu kaya raya. Kalau bisa itu kaya raya, karena Islam ini butuh dukungan materi. Silakan yang memiliki peluang, tapi ingat, harus jujur kepada Allah, harus jujur bahwa sesungguhnya kita hidup ini dengan tujuan, bukan kita hidup ini, kehidupan ini kita bawa berdasarkan kemauan kita. Tidak. Yang diinginkan oleh Allah, turuti dulu kemauanku, baru Allah menuruti kemauan kita, permintaan kita. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi sebuah nikmat yang sangat besar yang lupa kita mensyukuri setiap saatnya adalah setiap kita membaca ayat, setiap kita berzikir, setiap kita bertasbih, setiap kita bertakbir, takbir dan seterusnya itu, kita tidak menyadari bahwa kita itu ada pintu. Ada pintu sebagai jembatan kita menuju dalam jembatan kita. Yang tadinya seandainya tanpa Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita tidak pernah mendapatkan jalur itu. Orang-orang yang sebelumnya belum. Gitu. Coba sekarang sebagai bentuk syukur kita. Gitu. Kita habis istighosah macam ini tadi, kirim doa istighosah dari sedikit bermajelis gitu. Lalu kita yang punya acara sedekah makanan apa kue-kue gitu, ini aja disoroti bagi orang lain, artinya kelompok sebelah gitu. Orang NU itu sukanya kok kalau ibadah makan-makan, ya nggak apa-apa, silakan aja, mau sedekah itu diperintah. Sedekah itu diperintah. Lalu ya lihat orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu yang belum mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikorbankan pada saat menghadapi peribadatan. Gitu. Menghadapi peribadatan orang-orang terdahulu itu sampai gadis, sampai nyawa, sampai apa dipertaruhkan demi berhala-berhala mereka. Kita ini tanpa menggunakan seperti itu. Masa orang mau sedekah saja kok dikoreksi? Barangkali saja ini adalah sebuah tali supaya tidak kelihatan kaku, maka disiapkanlah air minum, disiapkanlah kue sepotong, 2 potong, wajar gitu. Karena orang yang istighosah ini, orang yang dzikir, orang yang ngaji tadi itu adalah mendoakan sama
keluarga duka. Toh kue itu buatan orang yang menginginkan menghibur dia juga. Bisa dibayangkan, suatu ketika saya di Jawa, ibu saya itu meninggal. Beras dan makanan lain itu dari orang itu, setiap harinya itu kita mengundang itu, yang hari-hari biasa itu kurang lebih 80 orang. Tapi pada saat hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 itu kurang lebih adalah 150 sampai 200 orang yang datang. Dan semua itu serupiah pun kami tidak mengeluarkan. Itu adalah uluran tangan dari masyarakat sekeliling itu. Mereka berbondong-bondong datang. Dia bilang layak. Ada yang bawa 3 kilo, ada yang bawa 2 kilo, ada yang bawa 4 kilo, 5 kilo, dan lain-lain gitu. Nah, agar kita itu tidak merasa terbebani, maka semua yang ada itu adalah kita gunakan untuk mereka yang hadir, yang membaca doa, yang ngaji, yang apa, semua kita cukupi dari situ. Sampai setelah 100 hari gitu, masih ada sisa gitu. Masih ada sisa, kalau tidak salah waktu itu beras itu masih ada sekitar 3 atau 2,5 kuintal gitu. Masih ada segitu. Nah, itu kami jual dan uangnya itu kita bagi 3 tempat. 1 di masjid, 2 di mushola, 3 di pondok. Jadi ketiga-tiganya, artinya pada saat itu yang orang-orang tetangga, orang sebelah itu bilang, orang sudah meninggal kok malah dibebani. Kami sama sekali tidak terbeban dari itu. Semua acara itu adalah didukung oleh mereka. Mereka siapa? Ya tetangga kiri kanan semua. Nah, mari kita mencermati. Ini adalah bagian-bagian yang harus kita syukuri. Gitu. Jadi kita menerima orang datang itu juga kita harus membuat dia merasa bersyukur juga, merasa senang juga. Jangan orang yang tadinya menghibur ikut sedih gitu. Wah, ini kita jadi susah. Nah, suatu ketika gitu, ada orang meninggal, tapi habis maghrib pintunya ditutup. Lah kita mau tasya juga tidak bisa gitu. Wah, ini yang repot ini. Dia bilang apa? Nanti akan mengeluarkan kopi lah, apalah segala macam. Tapi pada waktu itu diterima juga orang datang. Gitu. Si uangnya itu enggak tahu jadi apa. Gitu. Nah, ini masalah. Ini adalah sebuah keberuntungan dengan tradisi-tradisi Jawa seperti itu. Gitu. Saya pikir juga di sini sedikit-sedikit juga ada tradisi seperti itu yang sifatnya itu adalah menghibur oleh keluarga duka dan memberikan bantuan kepada keluarga duka, karena tidak mungkin orang datang itu juga kosong-kosong dan orang datang juga tidak diberikan minum walaupun air putih. Maka dari itu hal-hal seperti ini adalah bagian yang harus kita syukuri, karena orang datang membawa dan kita harus berikan kepada orang yang lain lagi. Orang lain datang membawa. Kalau orang dulu kita datang silaturahim tempat orang bawa apa, kita pulang disuruh bawa apa yang ada, itu bawa apa yang ada. Nah, yang demikian ini adalah itu namanya silaturahim. Silaturahim itu datang membawa gitu. Datang membawa, bawa kopi, bawa kue, lalu kita makan bareng-bareng, kita masak bareng-bareng, lalu kita cerita agama. Nah, itu namanya silaturahim. Jangan silaturahim setiap hari, silaturahim terus gitu. Tapi tujuannya mencari, wah ini masalah baru gitu. Ya itu mungkin yang disoroti oleh sebelah tadi itu gitu.
Tapi insya Allah kita tidak termasuk yang demikian. Hal-hal yang harus disyukuri adalah kalau mana kita cukup. Setiap hari saya ingin menerima tamu dan memberikan suguhan yang cukup. Seandainya Allah itu memberi kelapangan rezeki. Karena sesungguhnya saya menyenangkan orang hari ini. Seandainya saya memberikan teh atau kopi hari ini, gitu, mungkin 5 sampai 10 tahun yang akan datang itu masih hangat, gitu, masih panas kalau kopi. Karena apa? Suatu ketika saya akan silaturahim di tempat orang, saya akan diberikan itu. Allah akan jaga itu. Pada saat ini kita menyenangkan saudara kita yang lain, pada suatu masa nanti kita juga akan disenangkan oleh Allah melalui saudara kita yang lain. Jadi hukum Allah itu selalu gitu berlaku. Apa yang kita lakukan hari ini, maka nanti akan kita petik di kemudian. Bila saat ini kita itu hanya memegang yang penting saya punyaan saya, hak saya, punya saya saja, saya tidak usah ini ikut ini. Ya udah, nggak apa-apa, itu silakan saja, itu haknya. Tapi sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi itu adalah, diajarkan juga oleh Allah di dalam Al-Quran adalah berlomba-lombalah kalian, kata Rasul, untuk berbuat mencari manfaat kepada sesama, gitu. Dan sesungguhnya hartamu adalah seberapa rezeki yang Allah titipkan kepadamu yang kau belanjakan di jalan Allah. Selain itu belum hartamu, gitu. Itu masih amanah, gitu. Salah sedikit itu juga akan mengantar kita ke neraka. Jadi begitu banyak orang tua baru meninggal 2-3 hari, anak cucu sudah bertengkar masalah warisan. Itu juga masalah yang harus kita sikapi. Alhamdulillah kita yang demikian ini adalah kita diberikan hukum-hukum oleh Allah, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga kita harus banyak-banyak belajar di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya begitu banyak nikmat itu yang diberikan yang kita betul-betul belum menyadari. Suatu ketika saya melihat ini orang kaya raya. Waktu itu saya melihat memang mobilnya bagus, ininya bagus, di rumahnya itu serba mewah. Begitu saya lewat ke dalam kesedihan ini, dalam kesedihan yang sangat, tanpa tujuan saya datang ke rumah sakit, lewat saja ke rumah sakit ini, sambil lewat ke tengah-tengah begini. Gitu. Biasanya saya itu kalau lagi sedih, itu seperti itu. Saya lihat orang itu, saya datangi. Dia bilang apa? Aduh, dokter bilang saya sudah tidak boleh makan nasi, mas. Dia bilang. Terus makan apa? Lontong nggak boleh? Ya nggak boleh, sama saja itu dari nasi. Terus ini penyakit apa kok nggak boleh makan nasi? Terus kan bagaimana? Nggak tahu dokter ini, katanya gula. Wah, saya bilang ini orang kaya, tidak boleh makan yang enak-enak, sudah tidak boleh dimakan. Dan terus kekayaannya buat apa? Jadi sebelum dilarang, maka belanjakanlah sebagian dari rezeki itu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pendidikan, untuk apa. Sekali-sekali kita itu berangkat dari rumah dengan niat, seandainya nanti saya dapat rezeki, saya pakai amal ibadah. Sekali-sekali itu loh, seperti itu. Gitu. Jangan hanya untuk anak saya, istri saya, dan cucu saya nanti, keturunan ketujuh saya, dan lain-lain. Jangan. Gitu. Mereka sudah ada jatahnya sendiri. Tidak usah kita itu sulit-sulit, sibuk-sibuk memikirkan itu, tidak usah. Gitu. Haknya Allah itu jangan diambil juga. Itu haknya Allah, untuk memancing rezeki itu haknya Allah. Jangan diambil juga. Nah, ayo kita berlomba untuk mengamalkan yang mampu dengan materi-materi, yang mampu dengan tenaga-tenaga, yang mampu dengan doa-doa.
Sesungguhnya doa itu, perjuang dengan doa itu adalah sekecil-kecil amalan. Jadi maka lebih besar kalau kita itu bisa beramal dengan materi, beramal dengan tenaga, itu lebih baik. Mari sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa kita diberi kesehatan, maka kita gunakan kesehatan untuk beramal. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita diberikan rezeki, maka kita jadikan rezeki itu sebagai milik kita yang akan kita ambil nanti. Kapan? Ya sampai kapan? Sampai karena ada itu penjelasan. Bila anak Adam itu mati, maka putuslah semua amalan. Yang tersisa itu adalah amal jariah yang masih bermanfaat. Doa anak yang soleh. Saya pikir lagi, kalau anaknya cewek-cewek terus bagaimana? Ya tetap juga. Jadi jangan khawatir yang punya anak cewek-cewek. Terus ilmu yang bermanfaat, maka gunakanlah setinggi-tinggi nilai amalan ibadah adalah bila disertai dengan ilmu. Allah lebih mencintai, lebih meninggikan derajat orang-orang yang diberi ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang awam. Maka jadikanlah Allah lebih mencintai amalan hamba-hambanya gitu, yang berilmu dibandingkan dengan amalan hamba-hambanya yang awam. Seumpama dengan percontohan, bila kita selesai berzikir, selesai memuji Allah dengan rasa yang masih tenang, tentram, damai, lalu kita keluar sejenak gitu, jam 1, jam 2, lalu kita tatap langit atau apa saja yang bisa kita lihat sebagai ciptaan Allah, kuasanya Allah, lalu pikirkan sejenak itu. Yang seperti itu Allah lebih sukai. Satu kali perbuatan itu Allah lebih sukai daripada sholat-sholatnya orang selama 1 tahun. Ini bayangkan aja. Ternyata di sini bentuk gitu, keistimewaan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka lalu apa? Kita ajari gitu jiwa kita ini gitu, dengan banyak memikirkan ciptaan-ciptaan Allah gitu. Sudahlah, cukuplah gitu. Gunakan separuh dari hari itu, gunakan untuk urusan duniamu, untuk mencari nikmat Tuhanmu di dunia. Lalu gunakan 1/4 ini untuk ibadah, mengingat Allah. Gunakan 1/4-nya ini untuk tidur, istirahat. Kurang enak bagaimana? Nah, yang setengah ini, yang penting dikeluarkan sebagian nanti, jangan semua, karena sesungguhnya di dalam rezeki kita itu ada hak-haknya anak yatim, orang miskin yang harus kita berikan. Kalau mana tidak kita keluarkan, maka kita juga menjadi pencuri. Pencuri kepada siapa? Haknya orang miskin, haknya anak yatim gitu. Walaupun itu cuma 2,5% gitu, untuk mengotori yang 97,5%, yang seharusnya 97,5% ini bersih menjadi kotor gitu ya kan, cuma sedikit. Nah, setelah 97 ini, maka keluarlah itu sebagai amalan-amalan ibadah, yang itu pun nanti sebagai perbendaharaan kita di akhirat. Selain itu, Allah masih akan balas lagi dengan berlipat kali ganda di dunia.
juga di akhirat. Jadi tidak ada ruginya berniaga dengan Allah. Sebaik-baik berniaga adalah berniaga dengan Allah. Maka kita harus bersyukur dengan itu. Coba di tempat lain, mana ada perniagaan yang lebih menguntungkan seperti itu? Tinggal kita memilih strategis yang mana. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini akan mengingatkan kepada kita agar senantiasa bersyukur dari segala keistimewaan yang diberikan oleh kita, yang diteladani oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi yang harus kita ketahui adalah sebagian daripada yang kita ucapkan di dalam sholat dan sebagian yang kita ucapkan atau kita baca di dalam Al-Quran itu, kita sadari bahwa sesungguhnya pada saat itu kita itu sedang mengatasnamakan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang harus kita sikapi? Gitu. Kita harus tempatkan diri kita ini pada posisi yang mana. Jangan mana-mana. Gitu. Tapi kita yang menentukan. Bila kita sudah menyadari itu dengan sepenuhnya, maka ternyata saya ini ditakdirkan untuk menjadi penerus. Oh, saya ini ternyata suruh mewakili Nabi untuk mengucapkan ini dalam ibadah-ibadahku. Oh, ternyata jadi segala macam amalan peribadatan itu adalah perwujudan daripada amalan dan peribadatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang ini akan dibanding seluruh umat Islam sedunia, tidak bisa melampaui. Nah, maka dari itu sumber dari seluruh itu adalah dari sini. Lalu sekarang logika, bagaimana Nabi itu diberikan oleh Allah shipping, cadangan, gitu, materi. Nanti, oh si A ini kurang, saya tomboki. Ini timbangannya kok berat, kesalahannya ini tomboki, ini tomboki, ini tomboki, ini tomboki. Logika, kita pikirkan, gitu. Kita pikirkan kira-kira dia itu dapat amalan dari mana? Dia bisa menomboki semua orang. Kita kira-kira dia dapat dari mana? Gitu. Ini kita harus berpikir bahwa sesungguhnya dia adalah imam dalam setiap jenis peribadatan mukmin. Gitu. Jadi kita cuma dapat berapa, gitu, dan Nabi dapat berapa. Menurut Allah, itu urusannya Allah. Dan satu-satunya Nabi yang memiliki tawar dengan Allah adalah hanya Nabi Muhammad. Pada saat mau dipanggil, mau dicabut nyawanya oleh Israel, tunggu dulu, jangan gampang-gampang kamu nyabut saya. Umatku piro yang masuk surga? Loh, itu bukan urusanku bagaimana? Gitu. Jadi Nabi Muhammad ini termasuk orang yang sabar. Begitu dia datang ke Nabi Musa, dia cerita ke Nabi Musa bahwa dia mau mencabut nyawanya. Oh, enak saja, ditempelin sama Nabi Musa, rompal giginya. Nah, itu kalau bukan malaikat apa nggak tewas? Tidak ada manusia dalam sejarah ditempelin Nabi Musa baru dia masih bisa hidup. Tidak ada ceritanya. Karena dia malaikat Israel, jadi dia masih hidup. Nah, dia memiliki tawar. Nah, itu bukan urusan saya. Lalu kamu bilang sama atasanmu, siapa atasanmu? Ya Jibril. Nah, maka dia tanya. Maka negosiasinya dengan Jibril. Jibril, berapa umatku ya? Sepertiga. Tidak bisa. Saya tidak mau mati. Repot ini. Muhammad tidak mau mati deh. Gitu. Apa ada kita? Boro-boro. Gitu.
Nabi yang lain diberi kesempatan seperti itu, tidak. Tidak setengah, tidak. Saya tidak mau. Pada akhirnya adalah berapa? 75%. 75% itu adalah sebagian daripada yang 2/3 itu adalah sebagai jaminan nanti. Kita bisa bayangkan, ini hal yang harus kita syukuri, kita sadari pada saat kita hidup, yaitu bahwa dialah sesungguhnya yang diberikan hak oleh Allah. Dengan satu asma Allah saja sesungguhnya cukup untuk itu. Ya. Maka mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita walaupun baru sedikit kita sudah bisa mengikuti apa yang diteladani oleh Nabi, dan walaupun baru sedikit kita juga bisa menyampaikan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan semua jamaah ini, Laduna Ilmah yang ada di Papua itu senantiasa mendapatkan keberkahan dari sisi Allah, senantiasa mendapatkan rahmat dari sisi Allah, senantiasa mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.